Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Emilia dari kelompok 2. Pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proses perkembangan pola pikir manusia yang meliputi rasa ingin tahu, mitos, pro dan kontra. Proses perkembangan pola pikir manusia yang pertama diawali oleh rasa ingin tahu. Rasa keingintahuan adalah suatu hal yang alami pada manusia, sehingga setiap manusia pasti memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang di luar pemahaman manusia atau hal yang tidak diketahuinya, maka rasa ingin tahu akan muncul berupa emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengupas secara alamiah, seperti eksplorisasi, investigasi, dan belajar. Melalui rasa ingin tahu, senantiasa akan memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal yang baru, sehingga akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang kita pelajari juga bermula dari rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan bermula dari dasar rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas dari manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda yang ada di sekelilingnya, alam sekitarnya, apa yang belum diketahui dalam pandangan mata secara utuh, dan bahkan tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu manusia terus berkembang. Hausnya akan suatu hal yang ingin diketahui membuat seolah-olah menimbulkan perbendaharaan manusia itu sendiri. Pola pikir yang sudah terbentuk dari rasa ingin tahu mampu mengkombinasikan pengetahuan yang semula biasa untuk diketahui menjadi pengetahuan yang lebih baru lagi, sehingga ilmu pengetahuan yang kita ketahui selama ini juga bermula dari rasa ingin tahu manusia. Sebelum manusia mengenal aksara atau zaman praaksara, manusia hanya tahu bagaimana bertahan hidup untuk kelangsungan hidupnya dengan cara mencari makan. Keharusan untuk mempertahankan hidupnya menjadikan pola pikir manusia dituntut untuk mencari tahu cara mendapatkan makanan. Dimulai dengan hanya mengambil makanan yang tersedia di alam dan berkembang mencari makan dengan perburuan hingga tahu cara hidup menetap dengan bercocok tanam. Walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama, pola pikir manusia terus berkembang yang didasarkan pada rasa penasaran dan rasa ingin tahu. Dan diharapkan dari rasa ingin tahu yang besar, kita dapat belajar dan menambah wawasan sehingga kita akan terus mencari hal suatu yang baru dari rasa ingin tahu yang terus tumbuh. Perkenalkan, nama saya Riyangga Ari Nasrullah dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan adanya tahap kedua pemahaman mitos. Mitos adalah tahap kedua dari perkembangan pola pikir manusia. Karena manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan pola pikirnya. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan hanya karena pengamatan atau pengalamannya. Untuk itulah, manusia mencari-cari sendiri atas rasa keingintahuannya tersebut. Pengetahuan baru bermunculan dan kepercayaan itulah yang disebut dengan mitos. Cerita yang berdasarkan atas mitos disebut legenda. Dalam KBBI sendiri, arti mitos itu adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal alam semesta manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, mitos adalah yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam di sekitarnya. Dan mitos itu pada zaman dahulu timbul karena
Keterbatasan alat manusia. Keterbatasan alat indera manusia. Alat indera manusia itu seperti alat penglihatan, alat pendengaran, alat penciuman, dan alat perasa pada masa itu belum sepenuhnya berkembang. Mitos juga dapat diterima oleh masyarakat pada masa lalu. Dapat kita simpulkan bahwa arti mitos itu adalah suatu pengetahuan berdasarkan penghayatan dan digabungkan pengalaman dan didasarkan atas kepercayaan. Mitos merupakan tahap kedua dari perkembangan pola pikir manusia karena manusia juga berusaha memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirnya. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan hanya atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Brilian dari kelompok 2 akan menerangkan munculnya pro dan kontra setelah pola pikir manusia pada mitos. Karena keterbatasan pengetahuan dan pemikiran ini melalui hal seperti mitos dapat diterima dengan mudah. Manusia yang hidup dalam kelompok besar atau sering kita sebut dengan bermasyarakat dapat dengan mudah menerima mitos, maka mitos menjadi jawaban yang paling memuaskan pada masa itu. Contohnya pada puncak hasil pemikiran mitos ada pada zaman Babilonia kira-kira 600-700 sebelum Masehi. Pendapat orang-orang Babilonia tentang alam semesta bahwa alam semesta itu datar sebagai lantainya, sedangkan langit-langit dan bintang-bintang itu merupakan atapnya. Di situ ada semacam jendela sehingga air hujan dapat sampai ke bumi. Masyarakat pada waktu itu bahkan mungkin masih ada juga pada masa kini, dan dapat menerimanya karena pengetahuan yang mereka peroleh dari kenyataan, pengamatan, dan pengalaman tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Contoh selanjutnya yakni dari orang Babilonia pada saat hasil pertanian mereka tidak memuaskan, namun pada saat yang lain baik sekali. Mereka sama sekali tidak memahami mengapa hal itu terjadi, maka mereka percaya pada mitos dan dikaitkannya nasib itu pada bulan, matahari, dan bintang-bintang. Horoskop atau ramalan nasib manusia berdasarkan perbintangan, pengetahuan perbintangan pada masa itu yang sedang berkembang seperti kelompok bintang atau rasi Scorpio, Virgo, Pisces, Leo, dan sebagainya. Adanya penemuan yang baru dan suatu pola pikir yang satu langkah lebih maju antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat atau rasional membuat mitos dengan berbagai legenda makin ditinggalkan. Mereka cenderung menggunakan akal sehat atau rasionya. Orang-orang Yunani lainnya yang patut dicatat sebagai pelopor perubahan pola masa itu ialah sebagai berikut. Contoh pelopor Yunani yang patut kita catat yakni Anaximander 610 sampai 546 sebelum Masehi. Seorang pemikir yang sezaman dengan Thales berpendapat bahwa alam semesta yang kita lihat itu berbentuk seperti bola dan bumi sebagai pusatnya, dan segala isinya beredar mengelilingi bumi sebagai pusatnya. Pendapat ini bertahan hingga 2 abad lamanya. Contoh yang kedua yakni Anaximenes 560 sampai 520 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur dapat membentukkan semua benda adalah air. Namun air merupakan salah satu bentuk saja. Ia dapat mengenang menjadi api atau gas atau memadat menjadi tanah atau padat. Inilah yang disebut teori terutama tentang transmutasi unsur-unsur. Contoh yang ketiga yakni Pythagoras lebih dari 500 sebelum Masehi menyatakan bahwa unsur dasar ada 4, yaitu tanah, air, api, dan udara. Pythagoras juga menemukan hukum dalam perhitungan matematika yang dikenal sebagai dalil Pythagoras. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.